Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sadatudinia dari Prodi S1 Farmasi Klinik dan Komunitas. Di sini saya akan menjelaskan materi bahasa Indonesia tentang peran dan fungsi bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang kita ketahui, manusia merupakan makhluk sosial yang harus berinteraksi dengan sesama dalam memenuhi berbagai kebutuhan hidup. Karena itu, manusia tidak mungkin bisa hidup sendiri tanpa berinteraksi dengan orang lain. Bahasa menjadi salah satu unsur paling penting yang mempengaruhi kehidupan maupun kebudayaan manusia. Bahasa memiliki peran penting dalam kehidupan manusia karena ia menjadi alat komunikasi yang utama. Sebagai alat komunikasi, bahasa meliputi kata, kumpulan kata, klausa, dan kalimat yang diungkapkan secara lisan maupun tulisan. Pengertian bahasa itu sendiri adalah sistem komunikasi manusia yang dinyatakan melalui susunan suara atau ungkapan tulisan yang berstruktur untuk membentuk kesatuan yang lebih besar seperti kata dan kalimat. Berdasarkan pengertiannya, bahasa termasuk sistem lambangan yang dipakai secara timbal balik dan bentuk atas unsur-unsur bunyi ucapan manusia. Hal ini diungkapkan dalam buku Khazanas Antropologi 2009 terbitan Pusatan Pembukuan Departemen Pendidikan Nasional. Bahasa juga merupakan bagian dari kemampuan manusia yang paling dasar sekaligus menjadi ciri utama spesies Homo sapiens. Menurut para ahli bahasa, meskipun binatang mempunyai kemampuan menggunakan simbol atau tanda untuk berkomunikasi, tetapi sistem komunikasi tersebut bukan merupakan bahasa. Berbeda dari binatang, manusia mampu mempertukarkan ucapan lewat bahasa untuk berinteraksi secara sesama. Jadi, fungsi utama bahasa ialah memenuhi kebutuhan komunikasi di antara sesama manusia. Selain itu, dalam kehidupan manusia, bahasa juga sangat terkait dengan perkembangan budaya. Ada 3 faktor yang menunjukkan peran bahasa dalam perkembangan budaya. Yang pertama, bahasa sebagai unsur budaya. Setiap aktivitas dalam kehidupan manusia memiliki unsur bahasa di dalamnya. Maka, untuk memahami perkembangan sebuah kebudayaan, terlebih dahulu perlu diteliti perkembangan bahasa dalam bermasyarakat. Yang kedua, bahasa sebagai penanda stratifikasi sosial. Bahasa dapat menunjukkan pola hubungan antara stratifikasi sosial dan suatu masyarakat. Contohnya, dalam kebudayaan Jawa, anak berbicara dengan orang tua menggunakan bahasa Jawa Krama atau bahasa halus. Sementara ketika bercakap dengan yang sesama usianya, orang Jawa memakai bahasa ngoko atau bahasa kasar. Yang ketiga, bahasa sebagai simbol budaya suku bangsa. Bahasa dapat menunjukkan simbol budaya dari suatu suku bangsa. Hal ini terbukti dari keberadaan dialek atau logat bahasa yang beragam dan berbagai suku bangsa. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan secara geografis dan pelapisan ke lingkungan sosial antar suku, bangsa, dan kehidupan bermasyarakat. Fungsi bahasa. Secara umum, dalam kehidupan masyarakat, bahasa mempunyai fungsi utama sebagai alat komunikasi. Namun, bahasa juga bisa memiliki sejumlah fungsi lainnya. Berikut macam-macam fungsi bahasa secara umum di kehidupan masyarakat. 1. Bahasa sebagai alat ekspresi diri sejak kecil. Manusia menggunakan bahasa sebagai sarana mengungkapkan dan mengekspresikan diri pada orang tua. Di tahap permulaan tumbuh kembang anak-anak, bahasa berkembang sebagai alat untuk berekspresi diri. Yang kedua, bahasa sebagai alat komunikasi. Bahasa dipakai buat menyampaikan maksud tertentu agar bisa dipahami orang lain. Perbedaan fungsi bahasa jadi alat ekspresi diri dan sarana komunikasi ada pada tujuannya. Yang pertama, sekadar untuk mengekspresikan diri agar diketahui oleh orang lain.
Adapun saat berkomunikasi, penggunaan bahasa disesuaikan dengan orang yang diajak berbicara, dengan tujuan supaya maksud dari bahasa mudah tersampaikan. Yang ketiga, bahasa sebagai alat integrasi dan adaptasi sosial saat beradaptasi di lingkungan sosial baru. Setiap orang akan memilih bahasa yang digunakan tergantung situasi dan kondisi yang dihadapi. Hal ini agar ia mudah beradaptasi dan berintegrasi dengan lingkungan sosial tersebut. Yang keempat, bahasa sebagai alat kontrol sosial. Bahasa bisa sangat efektif. Kontrol sosial dengan memakai bahasa bisa ditentukan pada individu ataupun masyarakat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.